Ya, tersangka, terdakwa sendiri kan berdasarkan KUHP memiliki hak untuk Mhm. membela diri. Jadi apa yang dikemukakan oleh kuasa hukumnya itu, baik itu di dalam proses persidangan itu sendiri, itu adalah merupakan bagian dari cara menggunakan hak untuk melakukan pembelaan. Oke. Hanya barangkali apakah strateginya itu efektif atau tidak dalam proses pembuktian yang sedang berjalan ini, itu tentu lain hal. Mmm, Termasuk mhm. juga kami sendiri telah mengumpulkan data dan informasi beberapa hal yang itu bisa berkategori meringankan dan membela terdakwa itu sendiri tidak disampaikan juga dalam proses persidangan, tapi disampaikan juga dalam ruang publik. Ada penggunaan bahasa yang berbeda dari sejak awal, itu kita lihat konsisten kuasa hukumnya Mmm. di dalam mengkonstruksi pembelaan diri dalam ruang publik, yang setidaknya kan dalam opini publik, dalam persepsi publik bahwa Teddy Minahasa itu tidak bersalah kan seperti itu. Nah itu. Mhm. Yang kedua, kami sendiri dari sejak awal memastikan bahwa proses penyidikan yang dilakukan penyidik itu konstruksi norma persangkaannya itu kan Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009, dan kita sudah melihat dalam dakwaan itu sudah dikonstruksi dengan sedemikian rupa. Para terdakwa Teddy Minahasa dan lainnya itu pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 114 ayat Mmm. 2, baru subsidiarnya pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kami sudah memantau ini dan memastikan bahwa itu yang disangkakan oleh penyidik, dan ini dalam dakwaan juga demikian. Maka dalam proses pembuktian ini ya kami Kompolnas tentu sangat berharap bahwa jaksa penuntut umum benar-benar dapat membuktikan konstruksi persangkaan yang telah dilakukan oleh penyidik, sehingga ini menjadi berkembang semakin kuat pembuktiannya di dalam proses pembuktian sidang ini. Nah, sekalipun ada yang dilakukan dari pihak terdakwa melakukan pembelaan diri, itu nggak ada masalah karena itu Mmm. haknya. Namun dalam hal ini sekali lagi publik dan kami sebagai pengawas kepolisian berharap bahwa kinerja jaksa penuntut umum di dalam proses pembuktian ini benar-benar secara sah dan meyakinkan hakim bahwa pembuktiannya itu benar-benar telah memenuhi unsur di dalam dakwaan yang sebagaimana dimaksud dari hasil proses penyidikan itu. Oke. Kan itu Bung Timothy. Yang dilakukan oleh terdakwa sekali lagi ya mereka juga ingin melakukan pembelaan bahwa bukti-bukti itu tidak meyakinkan, termasuk penggunaan unsur pasal yang dimaksud oleh para terdakwa itu, Bung Timothy. Jadi terkait dengan penguasaan barang sitaan dengan posisinya sebagai polisi itu sebenarnya cukup jelas lah ya, itu tidak ada masalah, tidak ada yang dipermasalahkan mengenai hak penyitaan, hak pengendalian atas barang tersebut, tapi lebih kepada detail bagaimana barang tersebut dikendalikan, peruntukannya seperti apa, dan perintah administrasinya juga seperti apa, sebenarnya lebih ke situ ya. Jadi tidak perlu meributkan bahwa barang itu ada dan di bawah penguasaan seorang petugas, Betul, gitu ya Pak Yusuf betul. ya. Tapi Ya, detailnya lah yang dipermasalahkan ya, di sini. betul. Penyitaan berarti kan ada nanti selanjutnya penyimpanan barang Mhm. bukti. Penyimpanan barang bukti itu kan dalam proses pengawasan. Sebagai seorang Kapolda sudah pasti harus tahu terkait dengan barang sitaan itu disimpan di mana Mmm. dan kapan harus dihanguskan. Nah, itu kan sebagai Ya. penanggung jawab ya. Tapi secara teknis itu ada pada proses secara teknis kan ada kewenangan pada penyidik terkait dengan barang sitaan itu. Ya. Untuk proses pembuktian, proses berjalannya seperti apa, pengawasannya seperti apa, yang paling tahu berwenang itu penyidik. Namun dalam hal ini Kapolda sebagai penyidik tertinggi di kepolisian daerah tentu tidak sekedar menjadi pimpinan penyidik itu sendiri, tapi menjadi pengawasan melekat terhadap Ya. penyidikan dalam proses penyimpanan barang bukti itu, Bung Timothy.